Sudah bermain seharian, tapi belum bisa keluar. Aku benar-benar kagum. Keyboard jelek ini juga susah dipakai. Susah dipakai? Kenapa game ini susah banget ya? Ada apa ini? Aku yang merusaknya. Tidak, tidak, tolong selamatkan aku, Bu. Kamu sudah datang, Nak. Ambil senjatanya. Baiklah, kita bisa pergi. Apa aku benar-benar terlempar ke dunia Delta? Itu. Kamu yang pakai mantel angin kan? Kalau ada yang mau dibicarakan, langsung saja. Nggak apa-apa. Hanya saja tidak sama dengan gambaran saya tentang mantel angin. Begini, kalau kamu ingin kembali ke duniamu semula, jangan buang-buang waktu dengan omong kosong seperti ini. Lalu, bagaimana caraku pulang? Dengar, prajurit baru. Kita diserang oleh Hudson, karena pertempuran sengit selama 3 hari 3 malam. Para agen, sudah kehabisan amunisi, dan persediaan makanan. Tugas kita adalah menyelamatkan mereka. Setelah misi selesai, kita bisa kembali ke dunia nyata. Aku sudah memperingatkan kalian untuk tidak mengacaukan rencanaku. Kenapa kalian tidak mau mendengarkanku? Kenapa sih harus selalu bikin susah aku? Kalian tahu apa yang akan aku lakukan? Trenchcoat. Ingat, ajak aku minum teh, gadis berambut merah. Wah, sudah beres. Kalau dia nggak mati, dia bisa jadi siapa lagi? Dia benar-benar menganggap dirinya penting, menyalahkanku. Maka, lebih baik kita mengubah diri kita sendiri saja. Kamu hanyalah seorang dokter. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, dari mana sih cowok ganteng itu muncul? Kenapa nggak jadi anggota boyband aja? Kenapa malah ikut berperang? Jangan Kak, jangan main-main. Mau mati ya? Kai hanya bisa bertarung habis-habisan. Botol penambah kekuatan ini bernama benteng kehidupan H2. Yang dapat dimasukkan ke dalam pistol hormonmu. Tapi kamu harus berhati-hati. Baru ketika kamu memutuskan untuk mengorbankan dirimu, barulah kamu dapat menjalankan misi. Baiklah. Tidak apa-apa Dr. Feng, dengarkan saya. Tidak apa-apa dengarkan saya. Aku nggak kuat lagi. Lain kali kalau kamu datang lagi, tolong bantu aku menyelamatkan yang lain. Menerima takdir kita, ditulis oleh orang-orang dari dunia kalian, kamu pasti bisa melakukannya. Jantung Afrika ini adalah imbalan bagiku. Saya yakin kamu pasti bisa melakukannya. Aku pergi, apa yang baik-baik saja. Wah, kamu sudah bangun? Kenapa tidur di lantai? Cepat bangun, matahari sudah terik. Astaga, aku terlempar ke masa lalu lagi. Ayo, aku akan membawamu berganti pakaian dulu.
Cukup bagus juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas kita. Ini harus dimulai dari apa yang dia katakan. Angka-angka di sini menunjukkan berapa hari lagi saya bisa hidup. Karena saya menderita penyakit keturunan, ibu saya juga meninggal karena penyakit ini. Tapi, saya telah menemukan obat khusus untuk penyakit ini. Namun, Hafke ingin merebut teknologi ini. Untuk menciptakan monopoli, tugas kami adalah melindungi data obat ini agar tidak direbut oleh Hafke. Paham? Sepertinya aku mengerti. Kata-katanya agak banyak. Aku akan memikirkannya sebentar. Sialan. Orang-orang Haverk sudah datang secepat ini. Ayo kita hadapi dia. Jangan panik. Seperti yang kalian katakan, di dunia kalian, artinya aku punya pelindung. Apakah ini masih manusia? Mencuri telur beracun? Tidak, itu bom gas beracun. Cepat bawa data medisnya. Data medis ada di ruangan lain. Sekarang di luar penuh dengan gas beracun. Aku pergi. Serigala merah, pulanglah. Lempar granat. Menerobos masuk. Serigala merah. Serigala merah. Jika diterima, harap balas. Jika sudah diterima, tolong balas. Serigala merah, jika diterima, harap balas. Diterima, tolong balas. Sial, aku akan mencarinya. Aku juga ikut. Kau ikuti aku, jangan bikin keributan. Senjata itu semakin gencar. Gas beracun ini semakin pekat. Kita sama sekali tidak bisa menahannya sekarang. Aku sendiri adalah orang dari dunia lain. Aku seharusnya tidak akan mati. Biarkan aku pergi. Dengar, aku punya cara. Aku bisa menggunakan drone bertumpuk untuk mencari mereka, tapi itu akan menghabiskan banyak tenaga mentalku. Dan kamu harus mengikuti droneku untuk melindungi mereka sampai mereka sadar. Dengar, aku akui dronemu memang hebat, tapi kamu tidak boleh mengaktifkan mode overload. Hal ini akan membuat sisa umurmu yang sudah sedikit menjadi semakin cepat habis, secara drastis. Kapanpun tidak bisa. Benar, kapanpun itu tidak bisa, anggap saja tidak ada latihan ini. Bisa, kalau begitu, menukar nyawa orang lain dengan nyawa saya yang sudah rusak ini. Informasi dan Anda, feeling tanpa batas, membentuk kembali masa depan. Selamat datang di Link Supersensory Brain Computer Interface. Mereka memakan pohon, sambil memuji. Kamu butuh aku sedang melakukannya padanya. Aku tidak akan memikirkannya. Keluar dari sini. Mengapa aku bernama Dai? Karena jenazahku tidak akan membusuk di dalam tanah. Aku akan mati di udara, seperti kupu-kupu. Jangan. Biarkan aku pulang. Biarkan aku pulang. Aku bilang, biarkan aku pulang. Biarkan aku pulang. Biarkan aku pulang. Itu aku adalah bintang Afrika. Kamu bisa bicara. Tentu saja. Kamu boleh menganggap aku terlalu keras kepala, tapi jangan. Aku takut, omong kosong. Kabarnya, dunia Delta kini berada di ambang kehancuran. Semua prajurit pada akhirnya akan gugur, dan kamu harus menyelamatkan mereka, mengubah nasib mereka. Kamu, maksudmu aku. Lebih tepatnya, seharusnya, kita... Lalu, apa kamu punya kemampuan khusus? Aku bisa membesar, atau mengecil. Bahkan bisa membawa kamu melintasi waktu. Nah, sadarlah. Kita hampir sampai di tujuan.
Tiba-tiba saja sudah sampai. Aku belum siap, nak. Perang tidak akan memberimu waktu untuk bersiap-siap. Wei Long, kalian sedang diserang. Kalian harus berhati-hati. Ini adalah pasukan yang dikenal sebagai papan panas mati. Mereka licik dan kejam. Spesialis merampas barang milik orang lain. Sangat merepotkan. Dan jaraknya jauh. Kami tidak bisa memberikan bantuan. Mohon segera dievakuasi untuk menghindari bahaya. Terdeteksi target di depan. Langsung ambil persediaan. Tidak ada yang selamat. Aku menghindari serangannya. Naik. Dasar pemalas, aku pergi main seks. Cepat tutup mulutmu. Lihat, apakah ini hasil pukulan manusia? Aku main. Di mana kamu bisa berada? Sibuk sekali. Pergi. Sudah. Maaf, Wei Long. Aku memang terlalu lemah. Aku yang sudah berjanji tidak akan menyalahkanmu karena mendengarkan bocah ini. Mereka akan segera mengejar kita. Saat ini GTI tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada kita. Tapi aku sudah melihat peta. Di depan ada Zhongguo. Rumah kita tiba di sana dan meluncurkan sinyal cahaya. Bahkan negara Tiongkok pun akan membantu kita. Begitu kalian berdua tertangkap, aku pasti akan menguliti kalian. Aku akan menyiksa kalian perlahan-lahan. Kembali ke kandang. Ada apa denganmu? Kamu gak enak badan? Jangan ganggu dia. Dia sudah meninggal, tapi dia masih bergerak. Lukanya terlalu parah. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Sekarang, dia terus melangkah hanya karena tekadnya. Karena bagaimanapun juga, rumah ada di depan. Ini pasti perbatasan kan? Kalau bukan, ya sudah, tidak bisa apa-apa. Sudah, hanya bisa mempertaruhkan segalanya. Wei Long, apa kabar? Jika menerima pesan ini, tolong balas. Jika diterima, tolong balas. Sialan, sepertinya kita akan kehilangan seorang agen lagi ya. Pasukan dari mana ini? Sinyal darurat telah diterima. Pasukan bantuan telah tiba. Pasukan Tiongkok memasuki zona pertempuran. Wei Long, selamat datang kembali. Predator terdeteksi, mulai melaksanakan rencana pemusnahan. Siapapun yang menyerang bunga kami, meski jauh pun pasti akan dihukum. Kamerat Wei Long, kamu sudah sampai di rumah? Terima kasih. Kami telah menghabisi para perampok. Kamu gagal. Kamu tidak bisa melindungi apapun. Aku terlalu lemah aku. Aku tidak punya kemampuan apapun. Bagaimana caranya aku bisa mengubah nasib mereka? Kalau kamu sudah bilang begitu, maka lain kali aku akan memberimu kemampuan yang memang pantas kamu dapatkan. Duya, aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Sayangnya, Duya berhasil melarikan diri dari penjara. Hahaha. Bangun. Misi dimulai. Misi apa kali ini? Menangkap bebek liar? Astaga, dari mana suara tembakan itu?
Lupakan dulu hal-hal itu. Angsa beracun sepertinya ada di dekatmu. Kenapa kacang kenari yang rusak ini gak bisa dipecahkan ya? Apa yang sedang dilihat tikus kecil itu? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Selamat datang di taman hiburan. Hahaha, putus asa saja, gemetarlah, hahaha. Mata kiri atau mata kanan? Berusahalah. Kondisinya sangat parah. Bagaimana keadaannya? Mata kanannya tertembus peluru, dan disuntik racun mematikan melalui giginya. Kita hanya bisa melakukan modifikasi otak mesin padanya. Jadikan dia prajurit super yang baru. Ayo kita mulai, biarkan dia tetap hidup dulu. Waktu penahanan Claire sudah habis. Peringatan, Duya sedang dilema karena harus mempersiapkan pemberontakan dalam skala besar. Semua unit keamanan segera bersiap. Para perusuh dapat dieksekusi di tempat. Hahaha, satu lagi. Membiarkan mangsa lolos untuk menjebaknya. Strategi mundur untuk maju, poin-poin penting. Walls diranjang. Hahaha. Huh. Telut naga mas, urus dulu dirimu sendiri. Aku sudah memasang 400 bom di sini. Bam, hahaha. Semoga kamu bisa melarikan diri bersama adik kura-kuramu. Hahaha. Tetaplah kuat, aku akan membawamu keluar. Kalau begini terus, tidak ada yang bisa keluar. Tidak, bertahanlah. Aku harus berlari lebih cepat lagi. Titik awal kebahagiaan, dipenuhi bunga pelangi. Denganmu di sisiku, aku mengikuti titik-titik cahaya angin. Claire. Ayo bangun, bangun. Nama, Lu Xiaoxiao, kode nama mata langit. Kami telah memasang satu mata model pengintai Harvard untukmu. Jifeng telah gugur. Sekarang, giliranmu untuk mengambil alih tugasnya dan membunuh Duya Mahayasya. Kamu mengerti, Hatik? Tenang saja. Nadu itu luar biasa banget. Terakhir kali, satu tendangan saja sudah bikin aku muntah sisa makan semalam. Lalu kenapa aku tidak melihatnya? Aku sudah memakannya lagi. Setelah itu, terima kasih, aku tidak peduli. Aku akan membunuh Duya untuk membalas dendam Claire. Dengarkan, Luna. Aku mengerti perasaanmu karena kehilangan sahabat karibmu. Namun, GTR punya rencananya sendiri. Kita tidak boleh bertindak gegabah dan mengacaukan semuanya. Tidak apa-apa. Aku akan membalas dendam pada Duya Rotikuatia Doya dengan caraku sendiri. Aku tidak membutuhkan kalian semua. Astaga. Kenapa pakai baju kayak gini sih? Apa gunanya ada shift malam? Diamlah gigi kiri. Biarkan kita melindunginya secara diam-diam. Jangan banyak omong. Lagi-lagi taring beracun. Oh ya, kamu sudah makan malam belum? Belum. Baguslah. Hahaha. Ya. Hari ini adalah hari kematianmu. Wah, dari mana lagi kamu datang? Taruhan, kembalikan Claire padaku. Hahaha, coba saja. Astaga, sial. Apa-apaan ini? Ada apa ini? Cukup lihat saja, jangan bicara. Gadis ini terlalu dekat. Ini kan benar-benar kacau. Ayo kita cepat bantu sebentar. Ada sesuatu yang terjadi.
Hahaha. Duya, hari kematianmu sudah tiba, hahaha. Sekilas tentang habitat yang kami tanamkan untukmu, dapat memindai titik lemah musuh. Bahkan, kemampuan reaksi dinamis Anda 100 kali lipat dari orang biasa. Aku adalah pangeran kebanggaan Asara. Aku takkan pernah kalah. Nak, aku akan membantumu. Berikan padaku. Haha, hahaha, ini pertama kalinya aku terlihat begitu kacau. Tunggu saja, aku akan menjatuhkanmu. Tidak ada pilihan lain. Apakah Claire hanya bisa sampai di sini saja? Belum selesai. Claire? Aku datang menemanimu. Astaga, apa yang terjadi? Keren, kasih aku. Hei, aku tahu, jangan rebut. Aku akan memberikannya padamu ini. Permisi sebentar. Saya hanya ingin bertanya, siapa yang melempar tanduk sapi itu? Kalau aku yang melemparnya gimana dong? Aduh, aku memukul orang. Aku sudah bilang, jangan sembarangan melempar tanduk sapi. Cepat kakak, jangan pukul lagi, aku salah. Jangan pukul lagi, kamu memukul. Tolong, ada yang dibunuh. Jangan pedulikan aku. Ambil ventilatornya dan cepat pergi bro. Sejak kecil kamu sudah setia. Saat kecil, aku diam-diam mengambil sedikit uang dari rumah, untuk membeli sebuah Porsche bagi kami berdua. Sebagai mainan, ayahku mengetahuinya. Kamu malah bilang kalau kamu mendukungku dan menanggung masalah ini untukku. Aku tanya, kenapa? Katakan padaku, apa artinya menjadi saudara di dalam hati? Berani. Tapi kamu salah pilih lawan. Teman, bertahanlah. Kita pasti bisa kabur. Kalian tidak bisa lari kemana-mana. Sekarang saatnya menghadapi pengadilan. Cepat pergi, aku yang akan menahannya. Coba, kamu bisa. Kita pasti menang. Hari ini, kalian semua tidak akan bisa kabur. Ruang lingkup diperluas, kandang tanpa batas. Lalu, bagaimana kalian akan menghadapinya? Nah, hancurkan dia, untukku. Sobat selanjutnya. Giliranmu. Jangan remehkan aku, dasar bajingan. Wululu, kamu juga sudah berpengalaman. Selalu bilang saudara sepanjang hari. Cara saudara itu bahkan lebih konyol, adalah bahwa persaudaraanmu sama sekali tidak bisa membantumu. Kau seorang veteran, pada akhirnya akan mati. Di sini aku memberitahumu, prajurit veteran tidak akan mati, hanya akan perlahan-lahan layu.
Sekarang, rasakanlah kemarahan seorang veteran. Naik ke atas pintu, jongkok di lubang. Ayo ketuk pintunya, dan lihat. Inilah saatnya untuk melindungi saudara dan sahabat karib. Jika aku tumbang sekarang, maka aku tidak lagi menjadi uluru, tunjukkan padaku. Menarik, hahaha. Sungguh menarik. Aku akan mengeluarkan seluruh kemampuanku untuk membalasmu. Hahaha. Kamu ini, hampir saja kau membunuhku. Kekuatan hidupku hampir habis. Kau seperti lilin yang hampir padam di tengah angin. Seberat apapun penderitaanmu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Uluru. Selagi masih bisa, kawan langsung saja maju. Jangan pedulikan yang lain. Inilah ikatan persaudaraan kita. Aduh sial, pergelangan kakiku terkilir. Anak muda berkulit gelap ini. Yang kamu hilangkan itu tanduk sapi emas ini, atau tanduk sapi perak ini. Atau tanduk sapi yang sudah rusak parah ini. Aku yang akan menjaga pangkalan antariksa ini. Siapa yang punya hiu? Hio, kalian para pencuri GTI ini sudah gila ya mencuri-curi begini? Adanya hiu di pangkalan antariksa itu wajar-wajar saja. Dia bukan hiu seperti itu. Dia benar-benar hiu yang bisa bicara, dan dia juga bisa memakai dasi. Yang merah itu sangat menggemaskan. Intinya, kamu harus mendengarkan aku. Ajaklah pasukanmu. Ayo kita tangkap hiu. Saat ini aku hanya ingin menangkap kalian, para pengacau GTI. Bukan seperti yang kamu katakan. Makhluk yang bisa bicara, hiu imut yang mengenakan dasi. Jangan salah paham. Saya datang untuk mengantarkan roti terong. Lihat saja. Demulan, kan sudah kubilang ada hiu. Sekarang kamu percaya padaku kan? Hahaha, iya. Aku hiu. Tunggu sebentar. Demulan, kamu bilang kamu adalah Demulan. Demulan? Akhirnya, aku berhasil menemukanmu untuk memperluas pangkalan antariksa. Justru merampas laut kami, dan bahkan membantai habis-habisan hiu-hiu kami. Kedua orang tuaku dibunuh oleh kalian. Hari ini aku akan membalas dendam. Wah, aku pergi dulu. Demulan, serahkan nyawamu. Aku di sini. Kamu harus membayar harganya. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Hatinya. Ayo. Tak seorang pun boleh mengganggu langit habuk. Hiu-hiu, tak berarti itu akan ikut tenggelam bersama lautanmu.
Ayah, Ibu, bisakah aku melakukannya? Sayang, percayalah pada dirimu sendiri, kamu yang paling hebat. Ibuku bilang, aku yang paling hebat? Kau benar-benar mencari mati? Ancaman telah diatasi? Tahukah kalian, aku sebenarnya tidak ingin menyakiti kalian, tapi kalian berada di bawah pangkalan antariksa, telah mengganggu radar pendeteksi kami. Tidak bisa diusir, apa yang bisa saya lakukan? Itu rumah kita. Mengapa kita harus pergi? Demi pangkalan antariksa, saya tidak punya pilihan. Ingatlah, selama aku masih hidup, pangkalan antariksa itu tidak akan pernah tenang. Maaf, aku tidak akan membiarkan apapun ancaman terhadap pangkalan antariksa. Ayah dan ibu, aku juga ikut menemani kalian. Demalan menyerang markas musuh dan membuat pertahanan musuh hancur. Itu benar-benar tidak pantas. GTI, kenapa kalian selalu ikut campur dalam urusan orang lain? Tidak ada yang lain. Aku cuma gak suka lihat kamu menindas orang terus kenapa? Dengan apa kamu akan menghentikanku? Terbuka. Kalau begitu, ayo main-main. Potong. Cukup dekat. Kamu cuma bisa nyalain kembang api aja. Aktifkan jamur kelebihan beban. Nenek ini terlalu berlebihan. Sirene polisi. Tingkat integritas mecha kurang dari 70%. Aku sama sekali tidak bisa menggerakkan alarm. Sistem penerbangannya sangat cepat. Aku pergi. Sial, hampir semua tulang di tubuhku patah. Kamu memang hebat, Nenek. Apalagi trikmu. Haha, kalau begitu, tutup telingamu baik-baik. Droneku bisa melepaskan tekanan gelombang suara yang ekstrim. Saat aku menggunakan jurus ini, tak satu pun makhluk hidup dalam radius 100 li tubuhku akan selamat. Kalau begitu, kamu sendiri juga akan binasa. Tidak apa-apa, aku punya penutup telinga ini. Sudah waktunya kita menyelesaikan masalah kita. Aku sudah siap. Maksimalkan output gelombang suara. Apa kamu mau mati bersamaku? Armor tempurmu. Kamu hancur berantakan, kau tak akan bisa mengalahkanku. Lebih baik menyerah saja, ya. Haha, kamu sudah nggak bisa lagi kan? Kembalikan tanah airku. Ibu, aku berhasil.
Si hitam kecil. Terima kasih. Kenapa dimanapun aku pergi, selalu ada orang yang mengenali aku? Astaga. Cepat buang barang jelek di tanganmu itu. Siapa yang melempar batu itu? Keluar. Selanjutnya, gurumu akan menunjukkan caranya membunuh musuh secara diam-diam. Latihan sebelumnya, melempar batu dan memukul orang. Apakah ada keadilan di dunia ini? Astaga, guru, inikah yang kamu maksud dengan pembunuhan? Selesai, mundur. Apakah kalian sudah diizinkan pergi? Kalian telah menyakiti saudaraku. Aku akan membuat kalian membayar harganya. Aduh. Babak kedua dimulai. Guru, aku akan membantumu. Poka poka poka. Muridku, kerja bagus. Terjebak dalam jebakan. Guru, sekarang giliranmu. Berjuanglah, Dewa Petir, tolonglah aku. Karena cintamu telah sirna. Muridku, ingatlah ini. Kelemahan bukanlah sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan adalah sikap pengecut. Apapun yang tak mampu menghancurkan kita, hanya akan membuat kami semakin kuat. Jika kegelapan menyelimuti segalanya, aku akan menjadi secercah cahaya terakhir di tengah kegelapan. Menghancurkan kegelapan dengan guntur. Aku mengerti, guru. Inilah ikatan antara guru dan murid kita. Aku benar-benar kagum. Padahal kalianlah yang lebih dulu memukul orang dengan kepala, bahkan sampai terlihat begitu bersemangat. Geng kriminal. Bos, tenang saja. Aku tidak akan mempermalukanmu. Aku akan membanjiri bendungan. Kalian semua akan ikut tenggelam bersamaku. Guru, bagaimana ini? Murid kesayanganku, aku memerintahkanmu untuk segera meninggalkan bendungan Linghao. Tapi guru, ini perintahmu. Cepat pergi. Said memasang bom di bendungan. Begitu bom itu meledak, kalian harus segera mengungsi dari bendungan itu. Bagaimana dengan warga sipil itu? Bukankah mereka semua tenggelam? Kita tidak bisa mengurus begitu banyak orang. Kamu juga tidak bisa menjadi penyelamat. Begitu banjir menerjang bendungan, itu berarti situasinya sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak ada cincin di antara sistem tenaga listrik bendungan. Arus yang mengalir berarti bahwa Anda harus mengalirkan arus listrik melalui tubuh Anda sendiri. Tutup pintu air, arus listrik puluhan ribu volt akan mengalir melalui tubuhmu. Kamu pasti akan mati. Dengarkan. Tanpa nama, bahkan jika kamu memilih untuk mengorbankan dirimu, tak ada yang akan mengingat siapa dirimu. Sama seperti namamu. Tanah. Semoga kamu dapat meneruskan tekad gurumu. Masa depan ada di tanganmu sendiri. Sistem kelistrikan bendungan telah pulih. Sedang memulihkan fasilitas.
Suatu hari nanti kamu akan sehebat gurumu. Sungguh mengecewakan, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Aku pasti akan meneruskan tekadmu. Haha, Pasai. Sepertinya rencana membanjiri bendungan itu gagal. Hahaha, lebih baik kamu tutup mulutmu. Aku lagi sangat marah. Aku pergi ke Asara, prajurit kecil. Ada tugu ayam kecil. Cepat rebut itu, jangan terburu-buru, lihat aku bermain burung. Ah, kerang kecilku. Hahaha, si kerang emas kecilku, hahaha. Wahahaha. Ayo goda aku. Aku tahu kamu, jangan berteriak. Cukup berat. Cepat lihat, bukankah ini kotak Abu Sayyad? Tidak ada suara di sini. Aduh, jangan bikin aku kaget. Kamu terjebak? Hehehe, kalau kamu memukul saudaraku, kamu tidak boleh memukulku. Serahkan apa sih? Jangan pura-pura bodoh. Serahkan perlengkapan kecil adikku, Xiaoqi. Di mana mobil Jinbei kecil itu? Masih tidak mau bilang? Di mana mobil kecil berwarna emas itu? Bukankah itu ada padamu? Cepat berikan padanya. Bro, aku juga mau memberikannya. Tapi apa sih? Kamu sudah menelan cangkir emas kecil itu. Ganti ponsel. Sobat-sobat, tenanglah, aku hanya sudah muak. Aku beri kalian berdua, dua pilihan. Kembalikan mobil kecilku. Atau aku akan meremas kalian berdua jadi cangkir emas kecil. Sepertinya Mai Xiaowen sudah mengirimkan satu. Halo, siapa ini? Aku dari Silverwing, apa ya? Apakah di rumahmu ada mobil kecil berwarna emas? Tolong bawakan satu ke sini. Kalau tidak, aku akan dibacok sampai mati. Baiklah, pinjam sebentar saja. Apakah ini perlu? Tidak, lupakan saja. Baik, oke. Segera antarkan, ya. Apakah kamu datang untuk mengantarkan piala kecil itu? Aku datang untuk membebaskanmu. Termasuk ganti rugi atas waktu kerja yang hilang, kamu harus bayar lagi. 1. Omong kosong, bagaimana aku? Kalau aku nggak ngasih gimana? Coba saja, kalau mereka berdua berkelahi, kita berdua kabur. Itu nggak bagus kan? Kamu masih disebut saya perak loh. Maaf banget nama kamu ini. Astaga. Jangan khawatir, Xiaomai sedang pacaran dengan Wei Long. Setiap hari main mahjong bareng ibu Wei Long. Sudah lama terasimilasi menjadi orang Sichuan, dan temperamennya sangat meledak-ledak. Kamu belum pernah dengar tentang Tyrannosaurus Sichuan Chongqing. Halo, masih jual Xiaoyun? Aku akan menghitung, sampai 3. Cepat kemari. Pukulan matahari. Wah, dia benar-benar tidak main-main saat bertarung. Lalu selanjutnya, giliran saya. Aduh. Keduanya sama-sama rugi. Ayo kita cari barang murah. Hei, jangan terburu-buru. Tunggu aku. Aduh. Kecil sekali, Sai. Kenapa sudah buang air? Bukankah kamu New Boy? Coba saja sentuh satu jari pun dari tuan gerak ini sekarang. Aku cuma kena radang usus buntu, kalau tidak, aku bisa membunuhmu dalam sekejap. Loh, jangan cuma ngomong, ayo bergerak. Hahaha, Pak Tua. Kamu masih berani berpura-pura bermain strategi denganku. Kamu memang berani sekali, ya? Sudah cukup, jangan main-main lagi. Sepertinya dia marah, sialan. Astaga. Aku benar-benar mabuk, aku kan tidak menyebut namamu. Berdiri di sana. Astaga kakak, jangan kejar aku. Ayo, berdiri di sana. Di sana. Astaga, radang usus buntu saya kambuh lagi. Mungkinkah dia benar-benar menderita radang usus buntu? Sudah, cukup. Bosku benar-benar menderita radang usus buntu. Aku tidak mau mobil, Little Gold Cup, itu lagi. Biarkan dia saja. Atau serang aku saja. Kau, nah? Kalau begitu, aku tidak akan segan-segan. Baiklah, ambil saja. Kamu punya bos yang baik? Pergi begitu saja. Kalau begitu kamu tinggal di sini? Kalau begitu, lupakan saja. Yin Yi, kamu sama sekali tidak seperti Yin Yi. Ikut kamu cuma dapat pukulan terus. Bos, gimana kabarmu? Gak apa-apa, pulang aja terus operasi usus buntu.
Baguslah bos. Lihatlah, Little Gold Cup. Dasar sampah dari Asala. Lace? Kamu mau mempertahankan orang tak berguna seperti si tua Sai ini? Hari ini aku akan membantumu membersihkan ikan-ikan kecil yang tidak berguna ini. Lash, berani-beraninya kamu? Lace, Panglima Perang Anjing Sejati. Dog Warlord, bukankah Lace itu anjing militer? Binatang sejak lahir, sepupu saya dulunya ikut-ikutan Bos Said, hanya karena gagal menjaga sebuah piala emas kecil. Lassie langsung menembaknya, begitu dia lahir. Hahaha, sobat, jangan ketawa dulu. Apa kamu belum pernah dengar tentang Lace? Belum, aku nggak tahu, hahaha. Kalau tidak tahu tidak apa-apa, dengarkan saja penjelasannya secara detail. Aku akan membuatkan kalian semangkuk mie dulu. Coba mie goreng dengan irisan daging dan sayuran asin ini. Haha, oke. Jangan masukkan mie goreng. Baiklah, dia pergi membuat mie goreng. Aku akan menjelaskannya secara terperinci terlebih dahulu. Jiang Lixi benar-benar orang yang sangat menjijikkan. Membunuh orang tak bersalah secara sembarangan. Setiap hari memakai baret merah seperti celana dalam. Dan memakai kacamata hitam seolah-olah buta. Jaketnya itu sama sekali nggak pernah dipakai loh. Hanya digantung di bahu. Sepertinya karena kelemahan otot sehingga jaketnya tidak bisa dipakai. Ya, begitulah. Aku terlihat seperti orang yang suka membunuh orang tak bersalah. Ya, yang aku pakai di kepala ini adalah ikat pinggang. Apakah mataku benar-benar akan buta? Ayo main game bareng. Kalau kalah, aku langsung pergi. Kalau menang, kalian semua akan mati. Taruhannya, apakah mie goreng saudaramu itu diberi bumbu atau tidak? Karena kamu terus-terusan memaki aku. Hei, aku bertaruh, pasti ada banyak mie goreng di dalam mie goreng itu. Aku nggak pakai sumpit. Ada suara apa ya? Bukankah kamu bilang akan membawaku ke lembah Canggong untuk mencari harta karun? Harta karun apa sebenarnya itu? Gramophone race. Silverwing, kamu bodoh boyi. Ruisi masih di sini, bagaimana bisa menyisakan peluang hidup? Jangan terburu-buru, lihat aku bermain dengan burung. Wah, gramofonku. Hahaha, cepatlah. Jangan selamatkan suamiku, aku sudah hampir kehabisan tenaga. Aku benar-benar kesal. Sialan. Kilauan api di ujung jarimu. Adalah keyakinan abadi dalam hidupku. Astaga. Kakek, kamu di mana, ya? Astaga. Sobat, aku pergi dulu panggil orang. Tetaplah kuat, malam ini, aku akan menemuimu. Kakakmu kabur. Apa yang harus aku lakukan padamu? Tunggu sebentar, apa kamu punya pesan terakhir? Kau akan membunuhku sekarang? Kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan gramofon itu lagi? Simpan dulu, mungkin aku masih bisa membantumu menemukan lampu tua itu. Kalau begitu begini saja, aku mau main game sama kamu. Kamu hanya perlu menahan satu ponselku. Aku akan segera membebaskanmu. Bagaimana? Ponsel satu buah seharusnya tidak masalah kan? Lagi pula, tadi aku sudah mengangkatnya sebentar. Tidak ada masalah, oke. Ayo. Astaga, apakah masih bisa berbalik sekarang? Aduh, sakit sekali. Silverwing, tunggu saja aku. Terima kasih bro, aku pergi dulu. Kak, kenapa kamu gak menepati janji? Aku memang selalu tidak menepati janji. Tapi aku benar-benar tidak menyangka. Kamu masih bisa bergerak? Gerak dong, terus gerak dan tunjukkan padaku. Kalian para pecundang GTI, balaslah. Katakan saja aku boleh, tapi aku tidak akan membiarkanmu menghina GTI. Bidang berkembang. Tembakan dasar. Ternyata kamu memang punya kemampuan yang lumayan, nak. Tapi kemampuanku masih di atasmu. Bidang ini berkembang, pergi begitu saja. Baiklah, aku sudah cukup bermain, kau boleh mati. Riz berani membunuh anak buahku. Sobat,
Aku sudah memanggil orang-orangku kembali. Kenapa aku harus membantumu? Apakah kamu sudah lupa bahwa Resta telah membunuh anak buahmu? Apa hubungannya itu denganmu? Astaga, dia tidak hanya membunuh anak buahmu, tapi juga menghina kamu. Apa yang dia katakan padaku? Dia, boleh di makhluk hidup ya. Dia bilang kamu dia salah, paling-paling cuma seonggok sampah. Apa maksudmu? Benar. Iya, Las juga bilang kamu pakai penutup wajah sepanjang hari. Dan mulutmu juga nggak pernah keluar buat menghirup udara segar. Mulut itu pasti bau sekali, seperti lubang kotoran. Lagi pula, dia setiap hari bergaul dengan anak buahnya. Seperti pemulung. Kamu dan anak buahmu itu seperti sekte pengemis. Kau adalah pengemis tua itu, yang setiap hari mengumpulkan botol air mineral untuk menghidupi diri. Kalau tidak bisa hidup lebih baik kamu mati saja. Kamu benar-benar memalukan Asala. Cukup sudah, bawa aku ke sana. Pak Sai sudah berjanji akan mengantar ke penjara Caoxi. Aku akan merebut lembah Canggong. Kamu pergi meledakkan bendungan Linhao. Tapi sampai sekarang bendungan Linhao masih utuh. Berapa sebenarnya uang yang diberikan GTI kepadamu? Kamu bekerja mati-matian untuk mereka, jadi tutup mulutmu. Mulutmu. Kamu tahu, bendungan itu tergenang air. Berapa banyak lagi orang Asala yang harus mati? Orang-orang Asoro tidak boleh lagi menderita. Hentikan kekejamanmu. Si ketiga, sepertinya kamu benar-benar ingin menjadi musuhku. Membantai sesama bangsamu, apa hebatnya itu? Hari ini aku akan mengeksekusimu di tempat. Astaga, baru saja operasi usus buntu. Lukanya robek, hahaha, si ketiga. Baru saja operasi usus buntu, langsung berolahraga berat. Agak dipaksakan nih. Jangan banyak omong. Hahaha, Pasai. Meskipun aku merasa kemenangan ini agak tidak pantas, tapi yang penting menang. Bos kami datang. Atas nama Asara, aku memerintahkan kalian untuk pulang. Barang siapa yang melanggar akan ditembak mati tanpa ampun. Kami tidak percaya pada Asara, kami hanya percaya pada wakilnya. Baik. Apakah aku sudah bosan? Wah. Riz, aku akan membunuhmu. Aku menunggumu. Aku mewarnai langit dengan darahku. Kini tubuhku terpecah oleh api yang membara. Apakah Said pantas melakukan ini demi sekelompok nelayan? Itu bukan sebuah, semangat bos yang baik hati. Bos. Teman-teman, jangan menangis. Meskipun aku, seorang Sayyid tumbang, akan ada jutaan Sayyid lainnya. Ini memanfaatkan struktur tubuh Mai Xiaowen. Replika yang diciptakan, Mao Xiaowen yang dikenal sebagai konstruksi, disingkat teks struktur. Selanjutnya, giliranmu untuk menyusup ke dalam GTI, dan menghabisi Mai Xiaowen yang asli, dan merebut identitasnya. Dr. Sideslight, sayang sekali, kamu tidak bisa mengendalikan aku. Aku akan menciptakan dunia, yang dipenuhi makhluk buatan. Pak, mau main kartu sembunyi-sembunyi lagi? Dalam permainan Doudizu, kita kan satu tim, kenapa kamu begitu? Ambis Malu si Loading ini selalu curang. Aku mau mampir sebentar ke kantor keamanan khusus. Kalau ada yang kalian butuhkan, aku akan membelikan untuk kalian. Cukup main-main saja. Satu langit, satu bumi, bunga raksasa iblis langit, serangan setengah bulan petir. Pukulan meteor kuda langit. Gagak naik pesawat. Kamu gak gila kan? Kamu gak bisa main dengan santai, langsung marah-marah sampai meja pun pecah. Sudah datang. Kamu Mei Xiaowen. Lihat saja aku menghindarimu. Hei bro, ada apa denganmu? Kenapa gemetar begitu? Aku sekarang adalah beat yang terstruktur. Cepat pergi, dia dikendalikan. Kemana kalian bisa lari? Cepat, belok kiri untuk keluar. Jari-jari kaki terkena paronicia, ya, sakit sekali.
Bergabunglah denganku dalam evolusi para pencipta. Jika harimau tidak menunjukkan taringnya, apakah kamu benar-benar menganggap pamanmu sebagai kucing sakit? Saudara yang tak dikenal, maafkan aku akan memanggil orang untukmu, aku sudah lama menunggumu. Ada dua pilihan untukmu. Atau menjadi manusia buatan seperti aku, atau mati. Cepat diam. Kau hanyalah saudaraku, aku gak mau mukul kamu, tapi kamu malah makin ngotot. Kamu benar-benar lucu, benar-benar lucu. Sulit banget jadi lucu, hahaha. Apa gunanya jurus andalanmu itu? Lucu banget, buka mulut besar-besar, tapi masih harus bilang ke orang lain. Lucu banget, sulit membayangkan seorang penembak yang menyelinap ke belakang untuk membunuh. Hahaha, lucu sekali. Lucu. Tahukah kamu, aku benar-benar tidak ingin memukulmu, tapi aku paling benci kalau orang bilang aku lucu. Apa yang bisa kamu lakukan? Bidang berkembang, sunyi, senyap. Tapi aku... Sial, sepertinya aku harus menggunakan akal saja. Aku benar-benar tidak ingin memukulmu. Kau yang memaksaku. Serang Paronikia dengan sekuat tenaga. Karena kamu tidak mau menjadi robot, maka aku hanya bisa mengantarmu ke alam baka. Mau dibunuh atau disiksa? Cepatlah kawan, aku sudah bilang aku akan memanggil orang. Bagaimana kalau dia dikendalikan? Tidak apa-apa, aku yang akan membersihkannya. Anak-anak, kenapa kamu begini? Belajar menjadi anak yang baik. Saling mencintai. Kepedulian ada di dalam hati, penuh warna. Cepat kembali, astaga sialan. Ngapain ngobrol sama dia? Sudah ya kak? Aku sudah siap. Hahaha, keren banget. Siapa kamu? Aku adalah kamu. Kamu juga bisa menganggap aku sebagai Mai Xiaowen. Versi Max dari Mai Xiaowen. Kita kan banyak sekali. Ayo kita hajar si penipu itu. Kalian semua minggir. Aku yang akan melakukannya. Baiklah, mari kita coba. Pukulan matahari. Aku berkilau. Kakak, masih nonton? Bisa nonton sebentar lagi? Ada apa dengannya? Dia membawa saya penglihatan malam. Sial, serangannya sama saja, tidak bisa dipatahkan. Sepertinya aku harus menggunakan makhluk panggilan saja. Muncullah, Ratu Kejutan. Aku pergi teman-teman. Aku akan memanggil bantuan. Mulai sekarang, di dunia ini hanya ada kuburan kecil milik umum. Ayo Ratu. Aku takut padamu. Mungkinkah kita semua akan mati di sini? Jangan, Hikosen, hiduplah dengan baik. Instruktur, kita terjebak dalam penyergapan. Tidak bisa kembali lagi. Kamu mau kemana? Murid-muridku sedang membantai di luar. Sementara aku hanya duduk di ruang komando sialan ini, sambil mendengarkan. Alex, kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang. Sama seperti tunanganmu yang tewas dalam pertarungan geng. Maka kali ini, aku akan melindungi semua orang. Pertukaran perjanjian ruang angkasa. Aku yang menang. Ratu.
Hahaha, aku kira bakal hebat banget ternyata cuma begini. Kamu gila? Memaksakan diri hanya akan membuatmu hancur. Lalu apa masalahnya? Lihat saja, aku akan menghancurkanmu dengan tubuh ini. Alien, sayang sekali kamu tetap datang juga ya. Lebih dari 800 tulang rusuk patah. Aku akan mati bukan? Aku tidak boleh mati, aku akan membuat dunia ini penuh dengan struktur, orang-orang yang menggunakan kode palsu untuk menipu kalian agar datang dan membunuh kalian, dan akan ditikam saat menjadi tikus. Jika serangan andalan kalian mengenai tikus itu, bunuhlah. Kalau mengenai semua tiang, aku akan lari, aku ingin dunia ini dipenuhi dengan struktur, aku akan memulai ulang ruang, dan waktu ini, para penonton yang terhormat, sampai jumpa di putaran kedua, sobat pernah dengar tentang sering meledak? Apa itu, sering meledak? Selalu meledak. Arwah dendam yang terbentuk dari keluhan dan kritik manusia. Dia secara khusus menculik orang-orang dan meledakkan mereka hingga tewas. Membuat keluhan manusia semakin banyak, sehingga membuat dirinya semakin kuat. Di tengah malam begini, kamu malah menceritakan kisah seram kepadaku. Hal seperti itu benar-benar ada, jangan sampai kamu tidak percaya padaku. Bukan, semakin ku dengar, arwah penasaran ini semakin mirip kita berdua, ya? Ada suara. Dengar, aku akan menghitung sampai 3, lalu kita laris. 3, 2. Sobat, aku akan memanggil bantuan. Hei, tunggu aku. Sial. Sepertinya aku nggak bisa kabur. Kalau begitu, aku akan melawanmu. Pengembalian gaji. Selalu meledak. Hari ini, aku juga akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya terkena ledakan. Ayo, peluk aku. Ayo, peluk aku. Tidak seistimewa itu? Aku kira bakal lebih kejam lagi. Astaga. Sobat, aku bawa keponakan sulungku untuk menyelamatkanmu. Ayo keponakan. Sobat, kamu benar-benar jago bermain kulit pisang. Ini jurusku. Namanya, 100% menginjak kulit pisang dengan kaki kosong. Setiap kali aku melempar kulit pisang, dia pasti menginjaknya. Inilah yang disebut kecerdikan. Harus dimakan, kalau tidak, jurusku tidak akan. Dengar zodiak. Hahaha. Anak baik, lihat. Aku bangun lagi. Kenapa tidak berhasil? Hei, apa yang terjadi? Sialan, komporku. Ambilkan barang itu untukku, ya. Bagaimana cara memegang pisang? Cepat makan, cepat makan. Jangan ganggu lagi, bro.
Aku sudah muak. Dari mana sih kamu dapat pisang sebanyak itu? Apa itu? Apa itu? Biar aku lihat. Jadi benda ini terus mengeluarkan pisang ya? Ampaswit pemaluk Hibia, aku suruh kamu mengeluarkan pisang. Aku suruh kamu keluarkan pisang. Sampah satu kotak? Selain memanggil orang, apalagi yang bisa kamu lakukan? Bersembunyi di sudut dan mengintip orang, dasar orang tua bodoh. Sekarang aku izinkan kamu memanggil orang untuk membantumu menenggelamkan obatmu. Sebentar lagi aku akan menunjukkan sekop kepadamu, bagaimana aku meledakkan semua teman-teman baikmu. Tanpa bantuan orang lain, kamu bukan apa-apa. Seumur hidup hanya bergantung pada orang lain. Sampah. Hahaha. Karl, spesies apa ini? Kasihan sekali anak itu, kehilangan rumah karena perang. Mulai sekarang, aku yang akan mengasuhnya. London, kamu pasti sudah menyadarinya kan? GTI akan melakukan apa saja demi menyelesaikan misi, bahkan mengabaikan nyawa warga sipil lainnya. Dan kita tidak bisa mengubah semua ini. Kita sudah tua, sudah waktunya memikirkan pensiun. Dengarkan, Langdon, kalau aku mati hari itu, tolong jaga anak-anakku dengan baik. Dia sekarang sedang bertugas di GTI. Nama Sandi Serigala Merah. Maaf, helikopter Karl diserang. Kalau begitu, lakukanlah pencarian dan penyelamatan. Atasan sudah memberikan instruksi. Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan pencarian dan penyelamatan terhadap Karl tanpa izin. GTI, ingatlah. Mulai sekarang, aku akan menyegel seluruh kekuatanku, dan tidak akan lagi melaksanakan tugas apapun untuk kalian. Kalau begitu, saya akan keluar dari GTI. Karl, aku akan mencarinya sendiri. Ponsel model Harvard dari merek Triangle. Shafu, siap melayani Anda. Silahkan masukkan kata sandi untuk menghidupkan perangkat. Ren, kode etik benar. Peralihan kekuatan. Ayo, tunjukkan kemampuanmu. Saatnya mengambil keputusan. Ayo, bidang ini terbuka. Maaf, bidangku lebih tinggi darimu. Jangan lupa itu. Aku bukan sendirian. Tidak bisa lagi bro, mesinmu akan meledak. Lakukan sekarang. Ambil pedang itu. Aku pergi ke Champagne. Cepat lihat tahunnya. Aku akan menjadi kaya raya. Cepetan, aku mau pergi, hahaha, sialan. Wah, ini cerita fiksi. Teks konstruksi yang menjengkelkan. Kembalikan sampahnya saya. Hei, jangan terburu-buru, hati-hati ada penyergapan. Ayo, Lauding. Jangan sampai aku menangkapmu. Kalau ketahuan, kamu bakal kena masalah besar. Kamu benar-benar bisa lari? Wah, lampu tua itu akhirnya berhasil mengejar kita. Karena, ayo kita naik juga. Jangan terburu-buru, amati dulu. Kali ini kamu gak bisa kabur lagi kan? Huh, siapa bilang aku mau kabur? Kalian terjebak. Astaga, wilayah ini meluas. Kacau balau. Hahaha, Binar telah mengumpulkan arwah-arwah yang teraniaya dari tak terhitung banyaknya Ganyuan. Kebencian yang sangat mendalam. Aku akan mengurung seluruh jiwa kalian di sini, lalu mengubah kalian semua menjadi humanoid. Untuk kepentingan saya, hahaha.
Ini adalah arwah penasaran yang terbentuk dari akumulasi dendam dua orang yang telah meninggal, Beya lebah. Namanya ward palsu. Semoga kalian beruntung. Aku akan memanggil bantuan, kemana kamu lari? Oh, benar. Kita tidak bisa kabur dari sini? Sepertinya hanya bisa mengirim pesan lewat merpati pos? Para pejuang yang terperangkap di level 2, bangkitlah. Ibu, selamatkan aku, menjauhlah. Kakak, mau es krim? Kakak, jangan cari aku. Kalian berdua minggir dulu, bikin pusing. Kakna, bisakah kamu melakukannya? Tenang saja Kakna itu hebat kok. Astaga, badai saljunya terlalu kencang. Mataku tidak bisa melihat apa-apa. Ayo kakek, apa kamu sudah memanggil orang? Kenapa mereka belum datang? Kakak Fei sudah mengirimkannya ke tanpa nama. Dia belum membalasku. Bu, berapa harga apelnya? 3 yuan per buah. Boleh nggak 3 buah seharga 10 yuan? Bukankah itu burung Silverwing? Kakna. Sudah, pura-pura mati saja. Jangan, aku sudah mati, aku tidak bisa melihat. Hahaha. Hah, si bodoh ini benar-benar membuatku takjub, hahaha. Kak, jangan ganggu aku dong. Si Ting sudah mati, aku takut geli, hahaha. Aduh, gigi geraham belakangku sampai masuk ke perut. Oh bagus, lukanya sudah sembuh. Apa-apaan ini? Ini pistol hormonku. Dapat mengobati segala jenis luka. Oh kalau begitu aku punya cara untuk mengalahkan musuh. Dengarkan ini, aku akan menyerangnya tanpa pikir panjang. Selama aku terluka, kamu akan merawatku. Kita habiskan bar kesehatan mereka, kamu bersembunyi di sudut. Selama kamu tidak mati, kita tak terkalahkan. Cepat temui aku. Oke, lanjutkan. Sudah masuk? Ayo berangkat. Ada apa? Pengobatannya tidak berhasil. Kamu sudah kebal terhadap obatnya. Lalu bagaimana? Tidak apa-apa, aku akan menambah dosisnya. Tunggu dulu, ada apa? Itu kan meriam granat. Jangan panik. Cukup tutup mata sebentar, lalu buka lagi, dan semuanya akan berlalu. Bukankah kalau menutup mata, kita masih bisa membukanya lagi? Sekali saja. Aku tahu, ini mungkin agak sakit, tapi tahan sebentar nanti akan berlalu. Udahlah, aku nggak mau main-main lagi. Apa kamu nggak mau membalas dendam untuk Kakna? Bunuh. Tidak. 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 Ya sudah, bunuh saja. Bunuh dia. Goyang. Goyang semuanya. Aku telah menyuntikkan banyak antibali ke dalam tubuhmu. Kenyamanan. Artinya, selama 5 menit ke depan, kamu akan tak terkalahkan. Tenang saja bro, kamu tidak akan mati. Oh sepertinya aku benar-benar tak terkalahkan. Memang tak terkalahkan, tapi tetap saja sakit. Tunggu sebentar, biarkan aku beristirahat dulu.
Lihat saja, aku akan menghabisimu dengan burung ini. Aku akan perlahan-lahan menghabisimu seperti ini. Lagi pula, kamu tidak akan bisa menangkapku. Kakak, bisakah kamu lebih hati-hati? 100 juta. Kamu tidak akan mati dalam waktu 3 menit lebih sedikit, jadi jangan panik. Hahaha bro, jangan ganggu aku bro. Astaga, dia tahu Silverwing gak bakal mati, takut gatal. Ingin menyiksa Silverwing dengan rasa gatal. Ah nggak bisa lagi bro. Aku mau mati, tembak saja aku biar mati. Aku nggak tahan lagi, hahaha. Kamu sekarang tak terkalahkan. Aku juga tidak bisa membunuhmu. Aku akan mencari cara. Tetaplah kuat dulu. Aku akan membantumu Fenggi. Aku benar-benar akan memukulmu. Hahaha. 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 Berapa lama lagi Fenggi? Mending aku mati saja. Maaf bro, tahan sebentar. Aku tidak bisa membiarkanmu mati. Aku akan memperpanjang waktumu 5 menit lagi. Jangan diperpanjang lagi. Kumohon? Luna, aku juara pertama di kompetisi kali ini loh. Lain kali kamu gak akan seberuntung itu lagi. Aku pasti akan mengunggulimu. Aku menunggumu. Semangat. Tidak bisa apa-apa, aku sudah lumpuh. Siap bertaruh segalanya? Bergabung dengan proyek modifikasi otak mesin Harvard. Claire, kamu pasti akan sembuh. Sampai jumpa di puncak. Dia, operasi rekonstruksinya gagal. Dia meninggal karena depresi. Sudah meninggal? Claire bilang kita akan bertemu di puncak. Aku tidak akan pernah menyerah di sini. Hukum langit dan bumi, wujud sejati, terjebak, cahaya bulan menyinari mereka. Terima kasih Kak Na, bukan Mama Na. Kapan kamu? Untuk melihat-lihat tiket lotre gosok ini, gosok gratis, menangkan hadiah besar, gratis-gratis benarkah gratis, aku mau menggosoknya. Pak lebih baik tidak usah deh. Zaman sekarang penipu terlalu banyak, lagi pula gratis, paling-paling gak menang aja. Takut apa sih? Kita sepakati dulu, apapun yang terkelupas, harus diterima. Oke, cepatlah. Apa masalahnya kalau kamu berani main-main denganku? Kamu ini masih bisa membuat surat utang. Tadi sudah disepakati, apapun yang tergores harus dibayar. Kamu ini benar-benar tidak bertanggung jawab kan? Kamu sengaja cari-cari masalah kan? Kamu mau apa? Aku cuma pengen sendirian. Kamu mau bikin aku marah ya? Apa yang bisa kamu lakukan? Bos, ada masalah. Ada yang mau merebut labu itu. Tidak baik, itu las. Kalau surat utang sudah ditemukan, sudah sepantasnya uangnya dibayar. Aku merekam siaran langsung sepanjang acara ini loh. Teknik pengambilan gambarku memang tak tertandingi, kamu gak bisa mengelak. Ayo, aku tunjukkan padamu. Saya suka pengambilan gambar seperti ini. Aku hanya melihatnya di rekaman dashboard mobil paman kedua saat kecelakaan itu. Sudah. Kalian harus mengembalikan uangnya. Bukankah ini benar-benar seperti geng kriminal? Apa bedanya dengan perampokan? Kalau nggak mau kasih, ya cuma bisa dipukuli aja deh. Nah, apa aku takut padamu? Paman siap beraksi.
Teman-teman, aku akan memanggil bantuan. Tolong jaga dulu. Aduh, pamanmu kabur. Kalau begitu, kamu bakal menderita, lo. Inilah akibatnya kalau tidak membayar utang. Selesai? Berhenti di situ. Kamu lari kemana? Kemana orang-orang itu pergi? Sial. Tidak mungkin, gadis ini benar-benar memikat. Aku harus memikirkan cara. Iya ya, sudah ketemu. Aduh, kucing kecil. Kenapa kamu di sini? Sungguh berbahaya, haha. Kamu terjebak. Ruang lingkup diperluas. Pergi begitu saja. Permainan adik perempuan sudah berakhir. Kalian baik-baik saja? Aku sudah memanggil bantuan. Hahaha. Kalian semua ini, aku benar-benar tidak tahu apakah kalian bodoh atau tidak, sampai-sampai berani menerobos wilayahku. Benda ini nggak bakal berguna di sini. Kami sudah datang dengan persiapan matang. Ini, sepertinya, aku harus bertindak serius. Lihat saja, aku akan melemparmu jauh-jauh. Jangan takut. Ini adalah kipas yang saya lepas dari M7 tanpa nama. Laras yang sangat panjang. Pasang pada baju Ziroh, M7-mu. Astaga. M7 yang saya simpan di tempat kalian? Kenapa saya tidak diberi laras senjata? Di mana larasnya? Begini. Laras senjata yang panas bisa menyebabkan luka bakar. Semuanya tidak dilengkapi laras. Kalau begitu, bagaimana cara menggunakannya? Misalnya, saat saya melakukan serangan gencar. Kalau kamu nggak kasih aku 6 set, gimana aku bisa menyerang? Aku akan pergi ke bendungan untuk menggesek kartu. Kalau kamu nggak kasih kartunya, gimana aku bisa geseknya? Saya sudah berlangganan A, tapi tidak ada episode baru. Bagaimana saya bisa mengikuti serial ini? Kamu kan cuma butuh larasnya? Kucing kecil. Kenapa kamu tidak memberikannya saja? Maksudmu apa? Bukankah aku sudah minta larasnya? Aku bilang, telur kejutan hitam ini, kamu salah bicara? Kalian, dari Dinas Keamanan Khusus, kalian wajib memberikan laras senjata kepadaku. Kalau aku sendirian, kalian bisa menghemat 1 laras senjata. Kalau ada 10 orang, kalian bisa menghemat 10 laras senjata. Ada begitu banyak agen di Dinas Keamanan Khusus. Berapa banyak laras senjata yang akan kalian hemat? Sebenarnya laras senjatamu masih bisa dipakai. Sepertinya kata-kataku sudah menyentuh jiwamu. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Bagaimanapun juga, saya juga seorang bos. Masih mau mengalahkanku sendirian? Lupakan saja. Sepertinya mereka semua sangat peduli padamu, adik kecil.
Wow! Cepat, lebih cepat lagi. Tidak cukup cepat, tidak cukup cepat. Batu raksasa seberat puluhan ribu metrik ton ini akan menghantam. Lihat saja apa yang akan kamu lakukan. Lepaskan. Aku suruh kamu melepaskannya. Lepaskan aku. Sungguh menyebalkan, lagi-lagi. Serigala merah, ingatlah. Ini adalah jurus pamungkas yang hanya bisa kamu gunakan sekali seumur hidup. Mode Overload Exoskeleton tertinggi. Saat kamu mengaktifkannya, meskipun akan mendapatkan kekuatan 100 kali lipat dari biasanya, namun pada saat yang sama, exoskeletonmu juga akan rusak total. Jangan gunakan, kecuali benar-benar terpaksa. Ini adalah perintah Komandan GTI. Aktivasi Overload Ultimate. Bagaimana mungkin? Mengikuti Tuhan, pembunuhku, sajak baru gadis itu, dan kamu. Aku akan berpikir aku sudah pergi. Aku meninggalkan langit. Untungnya Yin Yi mengirimkan lokasi. Kalau lain kali kamu mengeluarkan peringatan saat sedang dalam perjalanan, aku akan membelah tengkorakmu. Sial, lukanya terlalu parah. Aku tidak bisa kembali ke wujud manusia. Siapa kamu? Perkenalkan, saya, Mai Xiaowen dari Departemen Struktur. Disingkat Jiao Guo Wen, mau bekerja sama. Keponakan, bisakah aku jadi kapten sekali saja? Naskah Kyulia? Ya, bisa sih. Tapi aku agak khawatir kalau kamu jadi kapten. Tenang saja, keponakan. Misi pencarian jantung Afrika kali ini. Aku pasti tidak akan mengacaukannya. Baiklah, hanya kali ini saja. Oh ya, tolong alokasikan 800 juta prajurit kecil lagi untukku. Apa maksudnya 800 juta prajurit? Apakah aku ikan lele? Aku sedang melempar umpan untukmu di sini. Aku hanya bisa memberimu 2 orang. Apakah kalian berdua anggota timku? Bisakah kalian menjaga rahasia soal permainan pura-pura ini? Bisa, tapi kalian berdua harus nurut sama aku ya. Selanjutnya, pembagian tugas. Bit, aku memerintahkanmu untuk membagi pasukan ini menjadi 8 regu, untuk pergi ke bendungan dan melawan. Said, apa yang dia katakan? Dia menyuruhmu membagi dirimu sendiri menjadi 8 regu kecil, untuk melawan. Said, jangan banyak tanya, lakukan saja apa yang diperintahkan. Apa-apaan ini? Aku dan Xiao Hei pergi ke pangkalan antariksa untuk mencari jantung Afrika. Dia benar-benar hanya memberi perintah sembarangan. Apa kamu tidak bisa melihatnya? Astaga, dia memegang kendali atas permainan pura-pura kita ini. Sungguh memalukan, lakukan saja. Kalau bukan aku, siapa lagi yang akan melakukannya? Terserah kamu saja, aku mau cari jantung Afrika. Astaga, ini pasti beracun kan? Perkuat patroli. Jaga jantung Afrika. Dimengerti, Komandan Demulan. Dengar Xiao Hei, sebentar lagi aku akan mematikan saklar listrik. Langsung saja lepas bajumu dan masuk untuk mengambil hati Afrika. Kamu berkulit hitam, mereka tidak bisa melihatmu bro. Kamu lagi ngeledek aku ya? Kalau begitu, soal permainan rumah-rumahanmu, oke, aku mengerti. Ayo mulai bertindak. Ada apa ini? Listrik padam? Wah, Asteris Heart of Africa kali cepat, tonton kali Heart of Africa kali cepat, ikuti. Apa itu? Siapa yang mengambil jantung Afrika? Kami juga tidak melihat dengan jelas. Terlalu gelap, kami hanya melihat deretan gigi putih besar melesat lewat. Pemblokiran penerbangan luar angkasa. Temukan para pencuri ini untukku. Wah, listrik padam. Gozewan, jangan lupa. Kamu sudah berjanji, akan membantuku kembali menjadi manusia. Ah, aku mengerti. Lace. Masalahnya, kamu harus bantu aku menemukan jantung Afrika dulu. Kebetulan kamu sekarang sedang dalam wujud kucing, dan ada pesta malam. Cepatlah pergi. Kekuatan rune ini sangat kuat, cepat sembunyikan. Tolong tunjukkan pada aku, kalau kamu rusak lagi. Astaga, jangan terburu-buru dong. Astaga.
Astaga, sebesar ini, baru pertama kali aku lihat. Berapa lama lagi kita harus bersembunyi di atap gedung ini? Pangkalan antariksa telah dikunci. Tunggu sampai mereka lengah, lalu kita kabur. Hehe, kita berdua tidur dulu. Komandan masih belum menemukan bintang Afrika? Jangan terburu-buru, aku menemukan sesuatu yang lebih hebat dalam permainan ini. Sebuah kekuatan baru yang cukup untuk mengubah sejarah. Di atas panggung bintang Afrika hanya ada ini. Ini juga bukan bintang Afrika. Ada kekuatan yang sangat besar di dalamnya. Apakah ini energi baru dari Harvard? Aduh, cepat lari. Ambil teks konstruksi, rebut benda yang ada di tangannya. Teks, mereka akan mengejar kita. Cepat lari. Sial, tidak ada jalan lain. Kamu benar-benar menusukku dari belakang? Pak Kong Ziwen kabur, hanya tersisa seekor kucing. Setelah tahu, aku turun tangan sendiri. Kelompok sialan ini, bahkan Hachimi yang imut pun tidak mereka biarkan. Cukup sudah, tunggu saja aku. Pas banget buat nyoba barang ini. Kekuatan benda ini memang luar biasa, Tapi sebelum kau benar-benar menguasainya, aku akan menghabisimu. Keserakahan. Aku akan membunuhmu. Teks struktur sialan. Kemana perginya? Batu itu kemana ya? Wah, sudah lengkap semua? Cepat cari batu itu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengalahkan nenek ini. Apa yang sedang terjadi sekarang? Tidak ada pilihan lain? Sobat, aku akan memanggil bantuan untukmu. Jangan harap ada yang bisa kabur. Apakah benda ini benar-benar sehebat itu? Baiklah, Yingyi, letakkan jantung Afrika itu di sana dengan patuh. Aku mengizinkanmu melarikan diri. Aku sungguh berterima kasih padamu, tapi kali ini, sebagai kapten, saya harus menjalankan tugas untuk melindungi anggota tim. Kali ini aku tidak akan melarikan diri. Sepertinya hari ini hanya satu dari kami bertiga yang akan selamat. Benar kan? Jadi, buat apa masih banyak bicara? Jangan buang-buang waktu. Gunakanlah jurus pamungkas terbaikmu masing-masing. Rasa yang luar biasa. Pada saat yang sama, kilat merah menerjang ke medan pertempuran. Lace? Aku akan membebaskanmu. Dia mempersembahkan loncengnya kepada Rune. Menjadi manusia dengan mengorbankan kemampuannya untuk bereproduksi. Latse menyerap 5% kekuatan Rune. Tak ada yang bisa mengalahkannya. Kekuatan Lace yang luar biasa juga membuat wilayah ketiga orang itu hancur total. Lace ternyata berubah kembali menjadi manusia. Anjing, karena tulisanmu aku sampai ditusuk. Aku merasa sekarang aku bisa menghancurkan dunia. Kekuatan yang luar biasa. Wah, sekarang bahkan mobil GTI pun harus kabur. Apa itu Hafred? Dengan kekuatan ini, aku bisa menguasai dunia? Hahaha. Rune pasti sudah dialihkan ke dimensi waktu ini. Ya? Astaga, kamu sepertinya seperti punya sertifikat polio. Runenya pun tak bisa dipegang. Aku tidak akan pernah lagi melakukan perjalanan waktu bersamamu. Nenek marah. Coba rasakan, ini. Kalian berdua, dengarkan ini. Aku sudah memindai batu yang sekarang digunakan oleh Reis.
Di dalamnya terdapat kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Jika kita tidak segera bersatu, dunia ini akan dikuasai oleh kekejamannya. Selagi dia belum sepenuhnya menguasai kekuatan ini, kalahkan dia. Lao Deng, jangan bersembunyi lagi. Kita perlu bersekutu untuk sementara waktu. Jika Les menguasai dunia, semuanya akan menjadi tidak berarti. Sial. Panci berlapis pasir. 10% kekuatan, hadapi ini. Di langit maupun di bumi, hanya aku yang paling agung. Hahaha, rasakan serangan terakhirku ini. Sudah tamat. Ya bro. Kali ini aku sudah memanggil orang. Aku tidak bermaksud jahat. Aku hanya ingin bertanya, apakah ada yang melihat sebuah batu merah? Hahaha, jangan bikin aku ketawa. Seorang si ubi ungu, seekor goblin. Kalian datang ke sini buat bercanda. Cepat, pulang ke tempat asal kalian. Dengar bro, aku nggak mau bikin masalah. Karena hal itu bisa mengganggu tatanan ruang dan waktu. Sekarang kamu hanya perlu menyerahkan rune itu. Coba lihat aku sekali lagi. Dengan ini, aku tak terkalahkan. Riz akhirnya dikembalikan ke wujud aslinya. Namun, bahaya belum berakhir. Ginyoku, sang kapten, masih harus membantu anggota tim lainnya. Ada kabar apa? Ini Beat dan Saed. Tidak bagus, kita harus segera pergi membantu Beat. Bisakah kita menemukan mereka? Langit dan bumi tak terbatas. Pengejaran sejauh ribuan mil. Mari kita bahas strukturnya. Apakah kamu punya proyek yang ingin dikerjasamakan denganku? Apakah kamu melihat benda ini? Ini yang aku temukan sebelumnya di sebuah portal. Aku melihat sendiri seorang kakek berambut biru melewati portal. Pintu pemindahan ruang waktu. Maksudmu batu ini bisa menembus ruang dan waktu? Dan aku juga melihat dunia lain di dalam batu itu. Di sini, ada orang yang menciptakan kita. Dialah yang menuliskan takdir kita melalui AI. Jadi, aku ingin mengaktifkan bagian ini, batu ini untuk membuka gerbang teleportasi. Setelah menyeberang, kita akan membunuh sang penulis, lalu mengubah naskah dan menilai dunia ini. Namun, membangun portal ini membutuhkan lahan datar yang sangat luas. Lahan datar yang luas itu di mana? Kenapa tidak meledakkan bendungannya saja? Apa kamu serius, Panzi? Keluar dong, siapkan perlengkapan untuk pasukanku. Aku datang. Ini untuk prajurit Harvardmu, persiapkan perlengkapan kulit merah. Saya sudah 8 tahun berkecimpung di industri game ternama. Deteksi pergantian akun yang cepat dan stabil. Ayo serang. Pas sekali, aku melepaskan bahan bakar bintang gelap dari luar angkasa ke bendungan. Bahan bakar itu cukup untuk menghancurkan semua bangunan di sekitarnya. Sid, jaga baik-baik tanah tandus yang kamu banggakan ini. Kita berdua sama orang Asoro. Kenapa kamu memaki aku, Said? Aku akan pergi dari sini. Kamu bodoh, Boyi. Kamu nggak lihat tulisan AI sebesar ini? Ini rekaman palsu. Apa itu AI? Kalau belum pernah dengar, pasti kamu yang mengada-ada. Aku yang mengada-ada, kamu Pielia. Aku gay, aku gay, aku gay, aku gay. Ini. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Semua ini adalah ulah Hudson yang memecah belah kita. Jadi, kamu harus minta maaf padaku. Maaf itu mustahil. Tapi aku ingin menjadi orang baik. Lihat nenek itu kan? Membantu nenek itu menyeberang jalan. Adalah momen paling mendasar dalam menjadi orang baik. Pergilah, kamu pasti bisa. Nenek itu, aku akan membantumu menyeberang jalan. Ya? Tidak, maksud saya akan menemani Anda menyeberang jalan. Sudah aku bilang, nah, aku tidak mau. Jangan ganggu aku lagi, dengar nenek. Aku hanya membantumu menyeberang jalan dan berlatih bersamaku. Oh, aku sudah seumuran ini, kamu tidak boleh bersikap seperti itu. Kenapa kamu tidak langsung membantunya saja? Kamu ini orang yang tidak sopan. Sudah aku bilang tidak mau. Kecuali, kalau ada meteor yang jatuh dari langit. Aduh nenek, jangan pukul lagi. Pertunjukan seru dimulai.
Jenderal. Sudah setengah hari berjalan, apa kamu sudah menemukan bit? Kakiku sampai lecet. Aduh, jangan buru-buru, sebentar lagi kok. Ah, sial. Kakimu sepertinya sudah membusuk. Bahan bakar bintang gelap ada di depan. Cepat ikuti aku. Bukankah ini pengawal Hudson? Dari mana mereka mendapatkan begitu banyak batu bata? Ledakan yang meledak? Astaga, sialan, aku gila. Ini telur beracun, tembak. Wah, pasukan khusus ini benar-benar hebat. Kenapa kamu memancing mereka? Sekarang gimana? Untungnya aku punya burung besar. Hari ini, pilot andalan mengajukan diri untuk bertempur. Pegang erat-erat. Hanya jatuhnya kapsul ruang angkasa saja sudah memiliki daya ledak sebesar ini. Sulit dibayangkan jika bahan bakar gelap meledak. Betapa dahsyatnya bencana yang akan menimpa Asara. Kehancuran Asara. Tahan sebentar lagi, bos akan segera tiba. Teman-teman, sekelompok orang miskin, apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan kami yang memiliki izin khusus? Ayo bergabung. Kalian sekelompok orang Asara, kalau mau selamat menjauhlah dari kapsul ruang angkasa saya. Pergi dari sini, ini Asara, kalianlah yang harus pergi. Siapapun yang mendekati bahan bakar bintang gelap itu bodoh. Naskah asli ini berjudul Pengusaha Kaya. Setelah menggunakannya, Anda tidak akan merasakan sakit lagi. Menjadi mesin pembunuh sejati, namun, setelah itu tubuhmu juga akan benar-benar hancur. Ingat, tanpa perintah langsung dariku, tidak ada seorang pun yang boleh menggunakannya. Bos, aku tidak akan mempermalukanmu. Tubuhku yang cacat ini, menggambarkan api yang berkobar. Bahkan jika kau mengorbankan nyawamu, kau tak akan bisa mengalahkan teknologi Harvard. Berhasil. Apa-apaan ini? Ini tidak bisa begitu saja. Terlalu lemah. Nah, tidur nyenyaklah. Caide, tolong cegah orang-orang Harvard untukku. Aku mencoba mematikan alat peledak itu. Ray dalam bahaya. Kita harus menolongnya. Berikan sepatu-satunya lagi padaku. Mau ngapain? Astaga, lenganku terkorosi oleh bahan bakar gelap. Pembuluh darahku putus. Hei, lenganmu ini dipenuhi aura kematian? Bahan bakar gelapnya mau meledak. Kita harus kabur? Entah apa yang membuat Hudson tiba panik. Sampai memanggil begitu banyak orang ke sini. Said, kali ini aku mengerahkan 10 triliun tentara. Semoga kamu bisa menjaga bendunganmu dengan baik. Lepaskan. Lenganmu bisa patah. Jangan banyak omong, pegang aku. Sekarang aku akan membalas permintaan maaf yang aku utang padamu. Maaf, aku tidak bisa membiarkan bendungan ini hancur begitu saja. Lahar, kau akan menjadi pahlawan baru, Asara. Hudson ingin meledakkan bendunganku. Tidak mungkin membiarkan pasukanmu yang berjumlah ratusan juta itu ikut terkubur bersamaku. Demi Asara. Wilayah terbuka. Ini adalah wilayah tertutup saya. Kalian tidak akan bisa melarikan diri. Ayo.
Aku sempat berpikir bahwa selama pisauku cukup tajam, selama senjataku cukup akurat, aku bisa bertahan di dunia yang penuh dengan perselisihan ini. Membuka jalan hidupku dengan susah payah, aku hampir berhasil. Bahkan aku mengira aku sudah berhasil, tapi kalau dipikir-pikir lagi, tidak ada yang tercapai. Pembaruan misi. Target Henderson. Aku akan membuatnya membayar. Ayo, serang saja. Menurut kabar, sebelum meninggal, Said meninggalkan 3 pecahan topeng. Kumpulkan ketiga pecahan tersebut untuk menghidupkan kembali Said. Astaga, gelap sekali. Aduh. Siapa yang menghidupkan kembali Said? Syekh akan membantu siapapun. Salah satu pecahan topeng itu ada padaku. Aku mendapatkannya dari si pria bertudung yang tewas di dalam bus. Jadi, misi kali ini adalah mengumpulkan semua pecahan topeng, menghidupkan kembali Said. Aku jadi kapten, kamu jadi pelacur saja. Untuk misi kali ini, aku sudah punya kandidat lain untuk posisi wakil kapten. Anggota baru kami, Gan Yuan. Gema, atas dasar apa? Gema memiliki pendengaran yang sangat tajam. Telinganya sangat berkembang. Orang yang paling tepat untuk mencari pecahan-pecahan itu. Aku akan menjadi kapten. Akan menjadi kapten. Aku akan menjadi kapten. Semoga ada perlengkapan yang bagus. Aku punya berbagai macam kulit bata merah. Saya sudah 8 tahun menjadi game merek ternama. Deteksi pergantian akun cepat dan stabil. Ayo coba, produk-produk baru ini. Jangan banyak omong. Misi dimulai. Para penonton, apakah kalian melihat alat teleportasi di belakang saya? Alat ini bisa membawaku ke dunia kalian. Bunuh sang penulis. Menulis ulang naskahku sendiri. Hehe, tunggu saja aku akan bergabung dengan kalian. Cari sisa-sisa pecahan itu dengan sekuat tenaga. Dimengerti Pak? Tunggu sampai saya mengumpulkan semua pecahan. Said akan menjadi anak buahku. Nanti bus itu jadi milikku, hahaha. Apa ini? Nah, dari mana benda ini berasal? Aku menemukannya di jalan. Anak itu menyerahkan benda yang ada di tangannya. Siapa kalian? Jauhi cucu saya. Pergi dari sini, anak-anak, cepat lari. 1. Bukankah kamu bisa membaca jejak kaki? Kumpulkan saja informasinya. Apa urusanku? Kamu kaptennya, cari sendiri Old Dan. Sudah, biarkan saja dia. Aku yang akan mengurusnya sendiri. Atas nama Nenek Asara, aku memerintahkan kalian, lepaskan cucuku. Nenek sialan. Pasukan pengawal Hudson. Apakah mereka juga datang untuk merebut pecahan topeng itu? Kenapa regu pengawal kehilangan kontak? Gao Zewen, aku akan segera memeriksanya. Nenek, tolong berikan pecahannya padaku. Kami orang baik, tidak akan kuberikan. Aduh nenek, aku benar-benar orang yang sangat baik. Aku biasanya bahkan tidak makan ayam bebek, atau ikan. Orang yang sangat baik hati. Cuma kamu sendiri. Kalau gitu kamu bakal menderita nih. Terlalu sombong. Persetan denganmu, dasar orang tua. Ayo keluar, Hulk. Sialok nggak bisa. Teman-teman, aku akan memanggil bantuan. Silverwing. Kamu benar-benar seperti anjing yang membuka pintu untuk anjing lain. Anjingnya sudah sampai di rumah. Kamu terjebak. Aduh, Said kecil, kami bukan musuhmu, Nusol Farif. Kami akan menghidupkan kembali Said. Apakah kalian benar-benar bisa menghidupkan kembali Said? Tentu saja. Baiklah, biarkan Ho yang mengurus mereka berdua dulu. Sudah, berikan pulpennya padaku. Hanya tersisa 1 kehidupan. Teman-teman, aku sudah memanggil orang. Zhao Wen, cepat bantu Yude, dia sudah tidak kuat lagi. Gimana cara memanggil benda ini? Oh, mama, baby, boom.
Ini juga salah. Untuk memanggilnya, harus nyanyi dulu. Kalau mau bernyanyi, Ying, cepat hentikan dia. Ketuk ke segala arah, hujan lebat, di seluruh wilayah, di medan perang pun begitu garang. Aku adalah raja dari luar kota, jadi aku harus berjalan dengan penuh semangat. Teman-teman, bagaimana bisa kita masih bingung? Sepertinya dia benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri. Nah, ayahmu datang. Dia akan menghidupkan kembali Sai Yide. Ya. Laudeng, kenapa kamu main-main dengan testisnya? Kalau enggak, mau ambil milikku. Matahari terbenam di barat. Langit sudah gelap, aduh, aduh, aduh. Zhou Dawen, cepat ambil topengnya. Ying, cepat ambil topengnya. Yang satunya lagi. Semua orang harus mati. Tidak, pintu terowonganku. Kemana ini? Pintu teleportasi akhirnya hancur sendiri. Saat berpindah ke zaman modern,